Halo guys, coba perhatiin ini, saya kasih tunjuk ya. Jadi servisan yang masuk ke counter saya itu rata-rata begini ya, sudah copotan, sudah protolan. Mungkin di counter lain nggak pernah ngalami seperti ini ya. Saya maklumi ya, karena banyak yang datang tuh subscriber dan beliau minta tolong. Jadi setelah saya tanyakan kenapa ini bongkaran, bilangnya habis di servisin di daerahnya ya. Tapi ya tidak bisa, dan saya tanyakan sudah dianalisa belum, bilangnya sudah dan rusak IC power. Lalu dibelikanlah IC power dan dibawa ke tukang servis sebelumnya, tapi tukang servisnya bilang tidak berani masang ya. Jadi akhirnya ini dibawalah ke tempat saya. Sungguh unik ya kasusnya. Jadi ini nggak pertama kali, sering saya dapat kasus yang seperti ini. Nah ini kalau kita perhatiin ya, untuk di IC powernya, ini kalengnya sudah terbuka, dan ini bilang pemilik juga sudah disiapkan tuh IC power yang baru. Jadi kita akan coba langsung cek ya. Jadi sekarang itu customer di tempat saya sudah pada pinter-pinter ya. Karena rata-rata subscriber bawa HP rusak, kondisinya sudah seperti ini. Baik yang itu karena CPU, yang paling banyak tuh CPU ya. Nah ini ada surat cintanya, kita simpan saja ya. Ya ini IC power yang dibeli beliau ya. Jadi ini IC power Redmi Note 10 Pro ya, menggunakan chipset Qualcomm. Jadi kita akan langsung saja ganti ya. Oke, ini saya siapkan dulu untuk penjepit papan PCB-nya. Jadi untuk penggantian IC power ya, itu kalau teman-teman yang baru belajar sering-sering berlatih ya untuk angkat IC lalu pasang kembali. Dengan begitu nanti akan terbiasa ya. Nah ini kita akan coba langsung angkat IC powernya. Nah saya siapkan dulu ya untuk di blowernya. Ya jadi saya nggak tahu pasti ya ini kronologi sebelumnya, jatuh kah, masuk air kah, yang jelas saya diminta tolong gantiin IC powernya. Jadi tanpa saya analisa dan cek, ini langsung saja menuruti permintaan customer. Nah jarang ya counter menuruti permintaan customer untuk nyervis HP-nya. Saya nggak tahu, yang penting minta dipasangin IC power ya udah saya pasangin gitu ya. Tapi teman-teman jangan coba-coba di counter lain, karena biasanya counter lain kalau sudah protolan terus nyuruh masang IC, besar kemungkinan kecil kemungkinan untuk mau ya. Oke, ini saya langsung saja angkat IC powernya menggunakan blower di setelan 380. Untuk anginnya sendiri 35, bisa 40 juga bisa. Nah ini sayang banget saya nggak ngeh ya, kamera nutupin. Yang penting teman-teman memahami ya untuk proses cara penggantiannya seperti apa. Jadi di IC powernya kita tambahin flux, lalu kita tembak dengan blower,
sambil kita angkat IC-nya. Tunggu sampai dia itu gampang untuk kita angkat ya. Nah, biasanya untuk chipset Qualcomm itu kan kodenya PM ya. Oke, ini sudah terlepas. Lalu saya akan bersihkan ya. Nah, ini pembersihan kaki yang ada di mesin PCB-nya. Ratakan dengan mata solder ya, yang panas. Lalu kita gosok-gosok, kita bersihkan sisa fluknya. Oke, saya rasa cukup ya. Lalu ini dia, ini IC power bawaannya. Ini saya sih nggak tahu pasti ya, apa memang betul dengan ganti IC power ini HP bisa nyala kembali. Karena saya tidak ngecek. Hanya beliau ini menginginkan ya ini digantiin IC powernya, sudah dibeli ya. Ini dia IC power pembelian baru. Dan biasanya ya untuk IC power jenis PM atau di Qualcomm, saya jarang banget cetak kaki ulang ya. Jadi saya itu langsung, kecuali Mediatek biasanya saya wajibkan untuk cetak kakinya. Kalau ini Qualcomm atau PM ya langsung aja seperti ini ya. Jangan sampai salah untuk posisinya ya. Jadi biasanya kita coba sesuaikan dengan pola kaki yang ada di PCB ya. Setelah itu kita tembak dengan blower. Nah, untuk pemasangan ini blowernya sama. Setelan anginnya itu 35, panasnya 380. Tembak pertama, setelah dia agak sudah lengket, tambahin fluk di kelilingnya. Jadi di awal itu tidak usah tambahin fluk. Setelah dirasa lengket, lalu kita tambahin fluk, lalu kita goyang dengan pinset ya, untuk memposisikan kaki sehingga presisi ya. Kalau biasanya itu ciri-cirinya saat IC digoyang, dia balik, itu artinya sudah pas ya untuk posisinya. Ya ini sih aneh ya. Saya tanpa analisa ya langsung aja saya gantiin ya. Karena permintaan pemilik ya, Bang, minta tolong pasain IC power. Jadi kan indikasinya, wah ini kok tahu IC powernya gitu. Saya pikir wah ini customer sekarang pada pinter-pinter ya. Ternyata X atau bekas dibawa servis ke daerahnya, divonis IC power, tapi nggak bisa dipasang dan dibawa ke tempat saya. Ya mungkin sebetulnya sih saya rasa bisa ya untuk masang IC power, cuman mungkin waktunya atau gimana saya juga nggak tahu pasti ya. Yang jelas untuk proses pemasangan sudah kita bahas di sini. Kita biarkan dingin dulu ya teman-teman. Oke, ini saya rasa cukup ya, kita langsung coba tes ya. Nah ini saya pasangkan dulu ya untuk kameranya. Untuk di kasus-kasus IC power biasanya tuh efek jatuh, lalu masuk air, itu yang sering diserang memang IC power ya. Tapi saya sangat buta untuk HP ini. Saya tidak menganalisa ulang, tapi ya menuruti permintaan pemilik gitu aja. Kalau nyala ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti
saya pastiin harus dianalisa kembali ya. Oke, ini sudah saya pasangkan dan kita langsung akan coba ya. Namun sebelumnya saya pastiin konslet atau enggak setelah kita pasang IC power ya, karena di IC power itu banyak jalur VBAT. Kalau konslet itu tentunya enggak akan nyala ya. Oke, ini saya pasangkan untuk baterainya, lalu kita akan coba ya. Saya ambilkan pengecasan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada perubahan? Mantap jiwa, mempesona. Wah, jago tenan ini pemilik HP. Sudah yakin, saya yakin-yakinnya ya. Beli IC power, suruh pasangin saya, langsung bisa nyala kembali. Enak toh. Tapi jangan diterapkan di counter lain ya. Jelas saya yakin nggak mau ya kalau posisi kayak gini yang ada. Wah, ini nih sok tahu banget ini customernya. Kan begitu ya. Tapi ini fix ya, memang betul sekali IC powernya setelah diganti nyala. Ya, ini adalah Redmi Note 10 Pro ya. Untuk konsumsi arusnya normal ya. Konsumsi arus normal. Oke, kita tunggu ya. Ini apakah bisa nampil ke menu ya. Oke, muncul logo Redmi. Jadi nggak hanya LCD ya yang dibawa customer yang mau nyervis HP. Bahkan IC sekarang udah ditenteng, udah dibeliin online, lalu disuruh masang ya. Ya, mungkin teman-teman ada pengalaman menarik ya saat dandan HP sudah bawa spare partnya. Apakah mau kalau ganti IC? IC-nya sudah dibeli, lalu tukang servisnya suruh gantiin aja, suruh masangin? Tulis di kolom komentar ya kalau memang ada yang seperti itu. Ya, ini kita cek dulu. Ya, ini ya Redmi Note 10 Pro ya, storage-nya 64 GB. Oke, ini tinggal dirapiin ya, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat, sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.